Halo, apa Jo? Piye? Sesuk sida kuas apa ora? Iya, aku kuwi kesel ya jane. Lah ngopo kok kesel? Aku ki bar disambati bojoku ya. Nah, iki sing tak goleki. Kosong 858. Kira-kira ora ya iki. Dalam keadaan situasi seperti ini, di mana adanya infeksi COVID-19, juga ekonomi yang sedang sulit, juga kehidupan sosial yang semakin menjepit, ini menyebabkan stres yang cukup tinggi pada masyarakat. Hal ini menyebabkan stres dan salah satu yang mereka juga khawatir adalah terjadi bahwa ketidakmampuan dalam melakukan hubungan suami istri. Salah satunya adalah terjadinya ejakulasi dini. Nah, untuk ejakulasi dini itu dalam mengatasinya banyak masyarakat yang menggunakan obat-obatan atau herbal yang banyak dapat ditemukan di semua toko-toko yang tidak berizin dan juga tidak mempunyai akses oleh pengawasan obat dan makanan. Dan dalam hal ini perlu juga diketahui bahwa bisa terjadi adanya bahan yang dibeli tersebut, baik itu sintetis ataupun juga yang herbal, itu kedapatan ada campuran bahan kimia obat, di mana bahan kimia obat ini adalah dilarang oleh pemerintah karena dalam waktu yang cukup lama bisa menyebabkan keracunan pada pengguna herbal tersebut. Oleh karena itu disarankan untuk mendapatkan obat itu di tempat-tempat yang tentunya dalam pengawasan Kementerian Kesehatan, yaitu di apotek-apotek yang dijamin obat sintetis atau obat herbal itu sudah terstandar dan itu sudah dijamin kualitasnya. Salah satu adanya deteksi adanya dengan bahan kimia obat yang masuk dalam herbal adalah dengan cara kromatografi. Terutama metode kromatografi yang mudah, cepat, dan murah, ini adalah kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis ini bisa dilakukan di semua tempat, bahkan di tempat-tempat seperti yang laboratorium kecil bisa juga digunakan. Pada prinsipnya adalah menggunakan pemisahan, yaitu menggunakan fase diam silika gel, kemudian dengan fase gerak pelarut organik, dan herbal yang sudah diekstrak dengan etanol bisa ditotolkan pada lempeng KLT, kemudian dikembangkan. Setelah itu dilakukan visualisasi setelah pengembangan selesai. Nah, ini semua akan terdeteksi dan bisa kelihatan dengan dibandingkan kontrol positif, yaitu bahan kimia obat yang biasanya dilakukan. Dari situlah maka kita bisa mengetahui bahwa terjadi keberadaan BKO di dalam herbal. Pada percobaan ini digunakan 5 macam sampel yang berbeda. 3 sampel berisi BKO dan 2 sampel herbal. Yang pertama, sildenafil sitrat, kedua, tadalafil, ketiga, obat sintetis impor, keempat, obat herbal impor, dan kelima, obat herbal lokal. Untuk sampel 1, 2, dan 3 yang berbentuk tablet, sampel digerus terlebih dahulu hingga halus, kemudian diambil sebagian dengan sendok, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi.
Untuk sampel yang berbentuk kapsul, cukup dibuka dan dituangkan sebagian isinya ke dalam tabung reaksi. Kemudian, seluruh sampel ditambahkan pelarut sedikit demi sedikit. Tabung reaksi diletakkan pada vortex agar larutannya menjadi homogen. Dipersiapkan plat KLT untuk 5 totolan dengan jarak totolan 1 cm. Kemudian diambil sebagian larutan sampel dengan pipa kapiler dan ditotolkan pada plat KLT sesuai dengan titik yang dibuat. Plat KLT dimasukkan ke dalam glass chamber yang berisi fase gerak berupa aqueous, metanol proanalitik, dan amoniak dengan perbandingan 1,5 banding 7,5 banding 0,25. Kemudian glass chamber ditutup rapat dan ditunggu hingga plat KLT terelusi sampai batas, kurang lebih selama 10 menit. Terlihat pada sampel 1 terdapat tadalafil dan sampel 2 terdapat sildenafil sitrat. Sedangkan pada sampel 3 tidak ada bercak yang terlihat yang menunjukkan bahwa sampel 3 tidak mengandung BKO atau bahan kimia obat. Marilah saya mengajak para masyarakat untuk mencari obat-obat ataupun herbal di apotek-apotek terdekat yang tentunya kualitas yang Anda beli itu sangat baik dan aman digunakan. Oh, berarti aku leh kutu ning apotek ya? Ya wis tak mangkat.